Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama budaya, salam. Perkenalkan, nama saya Nilo Pusudiandari, NIM 054. Saya mahasiswa dari Stikes Buleleng. Di video kali ini saya akan membahas mengenai SOP ANC atau antenatal care. Tujuan dari antenatal care ini adalah untuk memantau kemajuan proses kehamilan dan memastikan kesehatan pada ibu hamil dan juga tumbuh kembang janin yang ada di dalamnya. Baik, alat dan bahan dalam pemeriksaan ANC ada saya menggunakan media kantung dan juga ada timbangan berat badan, ada pengukur tinggi badan, ada lianek, kemudian ada hand sanitizer, ada handspoon, ada gel, ada meteran untuk mengukur tinggi fundus uteri, ada tensimeter, kemudian ada stetoskop, ada termometer, ada meteran untuk mengukur lila atau lingkar lengan atas, ada reflektometer, ada pen light, ada spekulum, kemudian ada kasa dan kapas steril. Setelah kita melakukan persiapan alat dan bahan, kemudian kita instruksikan kepada ibu untuk mengosongkan kandung kemih dengan BAK. Selanjutnya kita cuci tangan dengan sabun antiseptik. Kemudian kita lanjut ke proses pelaksanaan dari antenatal care. Yang pertama yaitu melakukan anamnesa dengan mengkaji yang pertama yaitu riwayat perkawinan ibu, kemudian yang kedua adalah riwayat penyakit ibu dan keluarga, apakah ibu memiliki penyakit terdahulu ataupun keluarga memiliki penyakit terdahulu. Yang ketiga yaitu status riwayat haid dan HPHT atau hari pertama haid terakhir. Yang keempat yaitu riwayat imunisasi ibu saat ini, apakah ibu sudah melakukan imunisasi TT atau yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah kebiasaan ibu, dan yang keenam adalah riwayat persalinan terdahulu, apakah ibu pernah melakukan persalinan terdahulu ataupun bagaimana proses persalinannya, apakah normal ataupun sesar. Kemudian dari anamnesa yang kita sudah lakukan tadi, kita tentukan bagaimana berapa usia kehamilan ibu dan juga tanggal persalinan dari ibu. Selanjutnya kita masuk ke tahap pemeriksaan. Di tahap pemeriksaan ini kita akan memeriksa keadaan umum pada ibu hamil. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Sus. Bagaimana kabarnya hari ini? Keadaan saya sehat. Ini dengan Ibu siapa? Ibu Suri. Ibu Suri ya. Sedangkan saya saya perawat MB yang bertugas hari ini. Pertama saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan, berat badan dan juga lingkar lengan atas Ibu. Silakan berdiri di sana Bu ya. Baik, tinggi badan Ibu 150 Bu ya. Silakan berdiri di sini. Berat badan Ibu 55 Bu. Sebelumnya berat badan Ibu berapa? 50, Sus. 50. Silakan duduk ya. Saya akan mengukur lingkar lengan atas Ibu ya. 30 ya. Baik, selanjutnya saya akan mengukur tekanan kita Ibu. Sebelumnya Ibu sudah pernah ditensi? Belum. Setelah itu ya Ibu. Permisi Bu ya. Tensi Ibu normal Bu ya. 110/90. Ini boleh dilepas. Ya boleh. Untuk suhu Ibu normal Bu ya, 36,4. Selanjutnya saya akan
dibuka dulu kacamata dan maskernya, Bu. Permisi, Bu ya. Bisa dibuka mulutnya, Bu. Saya akan mengukur refleks pada kaki Ibu. Permisi, Bu ya. Apakah Ibu mengalami pembengkakan pada kaki, Bu? Iya, bengkak sedikit. Bengkak, Bu ya. Baik, kita lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan khusus pada Ibu. Yang pertama kita gunakan APD terlebih dahulu, gunakan handscoon dan juga masker. Baik, selanjutnya kita lakukan untuk umur kehamilan di bawah 20 minggu, kita lakukan inspeksi kepada ibu, melihat bagaimana keadaan perut ibu, bagaimana berapa tinggi fundus uteri, dan juga apakah ada hiperpigmentasi pada area mamae atau payudara. Kemudian kita lihat juga apakah ada strie atau stretch mark. Untuk umur kehamilan di atas 20 minggu, kita juga lakukan hal yang sama. Kita lihat apakah ada strie atau stretch mark, kemudian tinggi fundus uteri, dan juga bagaimana keadaan dinding perut ibu. Untuk umur kehamilan di atas 20 minggu, kita lakukan pemeriksaan palpasi, yaitu pemeriksaan Leopard. Untuk pemeriksaan Leopard ini, ada pemeriksaan dari pemeriksaan Leopard yang pertama sampai pemeriksaan Leopard yang keempat. Untuk pemeriksaan Leopard yang pertama, itu tujuannya untuk mengetahui tinggi fundus uteri. Caranya yaitu kita raba perut ibu. Sebelumnya kita gosok-gosok terlebih dahulu telapak tangan kita agar lebih hangat. Kemudian kita letakkan telapak tangan kanan dan telapak tangan kiri kita pada perut ibu. Kita raba-raba dari sifilis pubis sampai ke fundus uteri. Kemudian kita kunci agar janin tidak dapat bergerak. Kita ukur tinggi fundus uteri ibu dari fundus uteri sampai ke sifilis pubis. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopard yang kedua. Untuk pemeriksaan Leopard yang kedua ini tujuannya untuk mengetahui puka-puki atau punggung kanan dan punggung kiri dari janin dan juga ekstremitas dari janin. Caranya adalah meraba-raba perut ibu. Kemudian setelah kita meraba-raba, jika kita temukan bagian yang rata seperti triplek, itu artinya itu adalah punggung dari janin. Dan jika kita temukan bagian yang kecil, itu adalah ekstremitas dari janin. Setelah kita temukan, kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopard yang ketiga. Pemeriksaan Leopard yang ketiga ini tujuannya untuk mengetahui bagian kepala dari janin dan juga bagian bokong dari janin. Sebelumnya kita lakukan pemeriksaan DJJ atau detak jantung janin. Jadi setelah tadi kita di Leopard kedua temukan di mana punggung dari janin, kita lakukan pemeriksaan DJJ di sebelah sana. Jadi ini adalah linear, jadi kita memeriksa DJJ dari janin. Kemudian kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopard ketiga. Sama seperti pemeriksaan Leopard kedua, kita lakukan perabaan pada perut ibu. Ketika kita temukan bagian yang keras atau homogen pada perut ibu, itu adalah kepala dari janin. Dan jika kita temukan bagian yang lunak, itu adalah bokong dari janin. Kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopard yang keempat. Untuk pemeriksaan Leopard yang keempat, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bayi sudah masuk ke PAP atau pintu atas panggul dari ibu. Caranya adalah kita lakukan perabaan, kita buka kunci yang tadi kita lakukan, kemudian kita lakukan perabaan dari fundus uteri sampai ke sifilis pubis ibu.
Jika jari-jari tangan kanan dan tangan kiri kita tidak menyatu, itu artinya divergen, yang artinya janin sudah sampai ke PAP ibu atau pintu uterus panggul. Dan jika jari-jari tangan kita menyatu, itu artinya konvergen, artinya bayi sebelum masuk ke PAP ibu atau pintu